wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ustadz Wawan Sabdo Utomo. Hari ini Ustadz akan menyampaikan pembelajaran yang ketiga, ya. Di pertemuan yang pertama, marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Apa saja kita lihat selengkapnya. Nah, di sini ada kombinasi gerak dasar jalan dan lari. Misalnya kombinasi jalan di garis lurus dan lari berkelok-kelok, serta kombinasi jalan jinjit dan lari santai atau jogging. Selain itu kamu dapat melakukan permainan berikutnya. Di sini adalah kombinasi antara gerak dasar jalan dan lari. Apa saja? Nah, jadi banyak sekali yang olahraga atau permainan yang dasarnya itu jalan dan lari. Nah, ini untuk yang pertama, kombinasi jalan dan lari dalam permainan petak umpet. Pasti kamu tahu ya, petak umpet. Petak umpet ya, permainan yang pastinya ada kejar-kejaran, ya, ada jalan. Itu adalah salah satu contoh. Nah, kombinasi jalan dan lari dalam permainan petak umpet itu adalah kombinasi gerak jalan, lari dapat diperhatikan untuk permainan petak umpet. Permainan dilakukan minimal 3 orang yang dibagi menjadi 2 regu, yaitu regu penjaga, ada regu yang bertugas untuk bersembunyi. Nah, jadi di sini penjaga itu diibaratkan regu yang kalah, ya, karena harus menjaga, harus mencari orang yang atau regu yang bersembunyi. Nah, kemudian, kalian bisa melihat, ya, di mana regu penjaga. Ya, regu penjaga yaitu pada gambar yaitu orang yang sedang menghitung, ya, ataupun yang sedang menutup mata, ya, menghitung sampai 1 sampai 10. Kemudian regu yang sembunyi akan berlari. Nah, dalam peraturan petak umpet, pada permainan petak umpet ada aturannya, yaitu kamu dapat melakukan dengan peraturan berikut. Ya, di sini ada banyak sekali ya peraturannya. Kalian bisa membuka buku BBD kalian, ya, ataupun buku paket kalian, ya. Di sini ada beberapa aturan-aturan, yaitu yang pertama, lakukan dengan teman sebanyak 3 sampai 6 orang. Kemudian lakukan undian untuk menentukan penjaga ataupun orang yang bersembunyi. Kemudian penjaga harus menutup mata, kemudian dihitung, ya, dihitung 1 sampai 10 hitungan. Kemudian saat penjaga menghitung, pemain yang bersembunyi berjalan dan berlari untuk bersembunyi. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai berlari dan mencari pemain yang bersembunyi. Jika penjaga menemukan pemain yang bersembunyi, ia akan meneriakkan nama, kemudian berlari ke benteng atau posnya tadi, kemudian menyentuhnya. Terus bila pemain yang sembunyi mendahului penjaga menyentuh benteng, penjaga akan kalah. Terus permainan pun akan dilakukan. Karena apa? Permainan petak umpet kan, ya, harus ibaratnya kita mengkombinasikan lari dan jalan atau jalan dan lari, ya. Jadi apabila penjaga belum menemukan, kita bisa lari secepat mungkin menuju benteng atau pos tadi. Nah, berarti kita bisa dan sebaliknya, apabila penjaga tadi menemukan persembunyian
regu yang bersembunyi kemudian berlari ke pos, kemudian meneriaki, nah itu berarti regu penjaga menjadi menang karena yang bersembunyi sudah ditemukan. Nah, kemudian kombinasi gerak dasar lari dan lempar. Nah, lempar tubuh, nah sama dengan lempar lembing. Kalian tahu lempar lembing ya, yang terbuat dari, mungkin kalau zaman dulu itu bambu yang panjangnya kurang lebih 1 sampai 2 meter ya. Nah itu buat lempar karena ujungnya ada besi yang tajam ya, untuk dilempar supaya lebih jauh. Nah di sini lempar lembing kan berbahaya ya. Jadi kita harus memakai permainan lempar lembing dengan yang sudah dimodifikasi, karena kita anak yang masih di bawah masih anak-anak ya, kelas SD. Nah, untuk itu kamu dapat melakukan dengan alat yang lebih aman. Alat tersebut adalah tubuh ya. Tubuh. Saat bermain lempar tubuh, berhati-hatilah pada permainan tubuh kamu mengkombinasikan gerak lari dan lempar. Nah, di sini lempar tubuh kalian juga harus tahu ya, karena mungkin lempar tubuh di sini untuk anak SD sudah diperlombakan. Nah, jadi kalian bisa melakukan dengan lebih baik lagi ya, lempar tubuh itu seperti apa. Nah, seperti itu ya. Terus, nah di sini kita bisa berlatih ya. Berlatih dengan apa? Ya ini permainan lempar bola berekor. Nah, lempar bola berekor ini sebagai alat kalian ya untuk berlatih lempar tubuh. Permainan ini memerlukan bola yang diberi ekor ya. Kamu dapat memodifikasinya dengan bola tenis. Bola tersebut diberi ekor dengan diikat plastik atau dengan rafia yang menyerupai ekor dan mudah untuk menggenggam. Kita melempar sejauh mungkin ya, biar kita terbiasa melempar bola itu seperti kita melempar tubuh yang kita modifikasi tadi. Kemudian, nah di sini ada juga peraturannya ya, ada peraturan dalam permainan lempar tubuh bola berekor ya. Ya di sini kamu bisa melihat ya. Nah, lari dan lempar dalam permainan ini ada tujuannya. Tujuannya untuk melempar bola berekor sejauh-jauhnya. Nah, berikut ini aturan melakukan kombinasi gerak dasar permainan. Nah, ikuti aturannya. Yang pertama, buatlah tanda garis lempar sejauh 7 meter dari garis start pemain. Nah, pemain mulai berlari. Jadi kita harus membuat garis start sebelum pemain 7 meter sebelum pemain berlari. Kemudian berdirilah tegak ke arah lemparan. Nah, berarti jika garisnya di sana, berarti kita di sini ya lurus sejajar ya, atau kita lurus menuju arah garis. Nah, kemudian peganglah bola di samping kepala seperti memegang tubuh ya. Jadi tubuh itu pegang ya, bisa di samping telinga ini ya. Sama bola berekor juga bisa dikasihkan seperti itu. Kemudian berlarilah ke arah garis. Jadi kita berlari. Nah, ini seperti awalan atau ancang-ancangnya supaya kita mendapatkan kekuatan ya, kekuatan yang lebih maksimal. Kemudian gerakan lengan ke belakang dan lemparkan bola sejauh-jauhnya. Nah, ini juga dapat kita jadikan perlombaan ya, sama seperti lempar tubuh. Kalau tubuh itu dilempar berapa jauhnya dari lemparan dihitung ya. Kalau ada 5 meter, 10 meter dan sebagainya. Nah, di sini lemparan bola juga sama. Nah, kita lempar sekuat tenaga dari garis, kemudian jatuhnya kita hitung dari garis lemparan. Nah, apabila pelempar itu paling jauh ya, berarti itu sebagai pemenang. Sama dengan
lempar tubuh juga seperti itu. Apabila tubuh melayang, ya, kemudian mendarat jauh ya, ini kalau bisa turbo ya, bisa lebih dari 7, 8, 9, 10 sampai 12 meter sudah cukup bagus. Nah, itu tadi materi pembelajaran yang ketiga di pertemuan yang pertama. Ustaz harap kalian sudah paham, dan apabila kalian belum paham, silakan kalian bisa hubungi wali kelas ataupun langsung hubungi ke Ustaz ya. Dan untuk materi yang ketiga mungkin masih ada 1 kali materi ya. Nanti kalian bisa belajar dari pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3 untuk materi PTS ya. Silakan kalian belajar ya. Dipelajari semua BBD ataupun yang lainnya, paket soal, nah itu bisa kalian pelajari untuk belajar. Sekian dulu, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.